Makin kocak, Sandy Walsh dapat hadiah batik di Belgia. Amunisi baru Timnas U20, PSSI kebut naturalisasi Dion Max dan Tim Gibbons. Syarat Timnas U17 lolos Piala Asia U17 2025. Tiru drama Timur Tengah, PSSI minta skuad Garuda bungkam Bahrain dan Arab Saudi. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Makin kocak, Sandy Walsh dapat hadiah batik di Belgia. Eksistensi Sandy Walsh di Timnas Indonesia semakin mencuri perhatian. Di luar aksinya di lapangan hijau, Sandy Walsh adalah salah satu pemain diaspora yang tak sungkan untuk menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia dengan cara yang dibilang lucu. Baru-baru ini Sandy sendiri tengah gandrung dengan dua kata lucu. Bahkan, dua kata lucu ini baru-baru ini dipakainya untuk caption unggahan foto di akun sosial media miliknya. Adalah kopi dangdut. Dua kata itu sebenarnya sempat diucapkan oleh kiper Timnas Indonesia Martin Paes. Sementara pada unggahannya, Sandy terlihat sedang bersiap untuk menyeruput kopi. Alhasil caption dari Sandy Walsh pun banyak dikomentari netizen dengan kalimat-kalimat lucu. Selain caption di unggahan terbarunya yang mencuri perhatian, baru-baru ini aktivitas Sandy di luar lapangan hijau juga menarik untuk diikuti. Terkini, Sandy diketahui memenuhi undangan Kedutaan Besar Indonesia untuk menghadiri resepsi diplomatik di Belgia. Resepsi diplomatik merupakan kegiatan yang dilakukan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan citra serta memperkenalkan budaya negara. Sandy mengakui ini merupakan kali pertama dirinya diundang ke acara itu. Bek Timnas Indonesia tersebut datang bersama dengan sang istri, Aislinn Konik, ke acara tersebut. Sandy dan istrinya pun begitu menikmati berbagai hidangan khas Indonesia serta pertunjukan budaya yang disajikan dalam acara resepsi diplomatik ini. Sepulang dari acara itu, Sandy membawa buah tangan yang diterimanya dari Gubernur Yogyakarta. Tepat di Hari Batik Nasional, Sandy mendapatkan sebuah batik tekstil serta panduan turis untuk berkunjung ke Yogyakarta. Pemain Cafe Mechelen itu pun merasa sangat senang. Amunisi baru Timnas U20, PSSI kebut naturalisasi Dion Max dan Tim Gibbons. Lagi-lagi keseriusan PSSI dalam mendongkrak prestasi Timnas Indonesia kembali ditunjukkan. Kali ini PSSI dalam pergerakan untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025. Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi mengabarkan tentang perkembangan proses naturalisasi dari Dion Max dan Tim Gibbons yang diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia U20. Terkait pengumuman Dion Max dan Tim Gibbons sendiri bakal dinaturalisasi guna masih membela Timnas Indonesia, masih menunggu kesepakatan dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Keduanya baru akan secara resmi diumumkan setelah menjabat tangan Erick Thohir seperti pemain-pemain naturalisasi yang dipastikan bakal bergabung akhir-akhir ini. Yunus Nusi sendiri mengatakan PSSI ingin Max dan Gibbons bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia U20 yang akan mentas di Piala Asia U20 2025, di mana ajang itu akan digelar di Cina pada 6 sampai dengan 23 Februari mendatang. Timnas Indonesia U20 sendiri sebelumnya dipastikan tampil di putaran final Piala Asia U20 2025. Yang mana kepastian ini didapat setelah menjadi juara grup F dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar pada akhir September kemarin. Timnas Indonesia U20 tampil apik di babak kualifikasi yang berlangsung di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Kala itu Jens Raven dan kolega melibas Maladewa dan Timor Leste serta ditahan imbang oleh Yaman. Syarat Timnas U17 untuk lolos Piala Asia U17 2025. Pertama, wajib menang. Ini syarat paling mutlak bagi Timnas Indonesia U17. Kemenangan atas Australia akan mengamankan posisi Indonesia sebagai juara grup G dengan 9 poin dan lolos ke Piala Asia U17 2025. Dengan begitu, Indonesia tidak akan bergantung dengan hasil grup lain. Dan sebenarnya peluang ini juga cukup terbuka. Garuda Muda hanya perlu menjaga spirit mereka dan fokus selama 90 menit pertandingan.
Fokus kita adalah pertandingan terakhir melawan Australia, dan kita ingin memenangkan pertandingan itu. Itulah kenapa kami menyimpan beberapa pemain yang biasanya menjadi starter agar nantinya lebih siap, sehingga kita bisa meraih 3 poin melawan Australia. Begitulah penjelasan dari Nova Arianto. Kedua, hasil imbang. Jika laga Indonesia versus Australia berakhir imbang, maka timnas Australia U17 akan menjadi juara grup. Posisi timnas Indonesia U17 belum tentu aman jika hanya mampu meraih hasil imbang melawan The Socceroos. Peluang terbaik Indonesia dengan menjadi salah satu tim peringkat 2 terbaik. Hanya ada 5 tim peringkat terbaik yang akan lolos ke Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Tentu peluang ini sedikit riskan, apalagi kemenangan besar timnas Indonesia atas Kepulauan Mariana Utara berpotensi tidak dihitung karena KMU berpotensi menjadi juru kunci di grup ini. Dan satu kemungkinan yang wajib dihindari oleh timnas Merah Putih adalah kemungkinan kalah. Pasalnya kekalahan dari Australia akan membuat timnas Indonesia U17 tersingkir dan gagal lolos ke Piala Asia U17. Tiru drama Timur Tengah, PSSI minta skuad Garuda bungkam Bahrain dan Arab Saudi. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa dibilang masih panjang. Strategi dan komposisi pemain barangkali menjadi ranah dari STY selaku pelatih kepala. Di sisi lain, berkaca dari pengalaman yang diterima timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Indonesia melalui Exco PSSI Arya Sinulinga menginginkan pemain timnas Indonesia untuk mengikuti cara pemain Bahrain dan Arab Saudi. Menurut Arya, para pemain timnas Indonesia terkadang harus meniru cara pemain cerdas dua negara itu. Apalagi jika menilik pertandingan sebelumnya, drama dalam pertandingan terbukti efektif menguntungkan Bahrain dan Arab Saudi saat melawan Merah Putih. Selain itu, drama yang dimainkan saat pertandingan juga terbukti menguntungkan Bahrain saat melawan Australia, di mana para pemain Bahrain melakukan drama dengan sering terjatuh tanpa ketahuan wasit bahwa itu disengaja. Arya pun menambahkan bahwa memainkan drama saat pertandingan merupakan hal yang biasa. Menurut Arya, para pemain timnas Indonesia sering bermain terlalu serius. Harusnya kita tiru-tiru Arab Saudi sama Bahrain. Sedikit-sedikit jatuh begitu, kan bisa. Jangan bermain terlalu serius lah. Bahrain pernah lawan Australia dan menang. Mereka juga saat itu tidak dianulir ketika mereka pemainnya jatuh-jatuh kan? Berarti kita juga bisa, kata Arya. Sementara itu, terdekat timnas Indonesia sendiri akan melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada 15 November 2024. Selang beberapa hari, timnas Indonesia pun bakal menjamu Arab Saudi.